Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga sehat selalu agar bisa mengikuti pembelajaran ini dengan nikmat. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan perihal materi melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana. Nah, pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu beton. Nah, beton sendiri adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang membuat massa menjadi padat. Nah, beton ini adalah suatu komposit dari beberapa bahan batu-batuan yang direkatkan oleh bahan ikat. Nah, beton juga adalah bahan bangunan yang terdiri dari campuran semen, air, agregat halus, dan agregat kasar dengan perbandingan tertentu. Semakin lama campuran tersebut diistirahatkan atau didiamkan, semakin keras beton yang akan dihasilkan. Nah, agregat halus sendiri adalah hasil dari disintegrasi alam, batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu. Nah, ukurannya kurang lebih 5 mm. Nah, jika agregat kasar itu adalah hasil disintegrasi alami batuan atau batu pecah yang dihasilkan oleh industri pemecah batu. Ukurannya kurang lebih 5 sampai 40 mm. Lalu kita lanjut ke sifat dan karakteristik yang dibutuhkan pada perencanaan beton. Nah, sifat yang pertama ini ada kuat tekan. Kuat tekan ini merupakan salah satu kinerja utama pada beton. Kekuatan tekan merupakan kemampuan beton untuk menerima gaya tekan persatuan luas. Walaupun dalam beton terdapat tegangan tarik yang kecil, diasumsikan bahwa semua tegangan akan didukung oleh beton tersebut. Lalu yang kedua ini ada kemudahan pengerjaan beton itu sendiri. Nah, kemudahan pengerjaan beton ini merupakan salah satu kinerja utama yang dibutuhkan. Walaupun suatu struktur dirancang agar mempunyai kualitas tekan yang tinggi, tetapi jika rancangan tersebut tidak dapat diimplementasikan di lapangan karena sulit untuk dikerjakan, maka rancangan tersebut akan sia-sia. Lalu yang ketiga ini ada rangkak dan susut. Setelah beton mulai mengeras, beton akan mengalami pembebanan pada beton yang menahan beban akan berbentuk suatu hubungan tegangan dan regangan yang mempunyai fungsi dari waktu pembebanan. Beton menunjukkan sifat elastis murni pada waktu pembebanan singkat, sedangkan pada pembebanan yang tidak singkat, beton akan mengalami regangan sesuai dengan lamanya pembebanan. Nah, lanjut kita di sini ada jenis-jenis beton. Jenis beton yang pertama itu ada jenis normal yang sering kita jumpai. Nah, beton ini biasa digunakan dalam konstruksi. Komposisinya adalah agregat, air, dan semen. Beratnya antara 2.200 sampai 2.500 kilogram. Lalu yang kedua ini ada beton ringan. Nah, beton jenis ini lebih ringan daripada beton pada umumnya. Proses airisasi yang homogen dan terkendali secara komputerisasi menghasilkan beton ringan dengan kuat tekan yang paling tinggi, namun paling ringan. Beton ringan umumnya digunakan dalam konstruksi
dinding, dan lantai. Lalu yang ketiga ada beton siklop. Nah, beton siklop ini menggunakan ukuran agregat yang relatif besar. Ukuran agregat tidak boleh melebihi dari 25 cm. Agregat besar ini tidak lebih dari 20% agregat seluruhnya. Agregat harus bersudut runcing, serta bebas dari kotoran dan minyak. Beton jenis ini banyak digunakan pada konstruksi bendungan dan jembatan sebagai pengisi fondasi sumuran. Nah, lalu yang keempat ini ada beton non pasir. Beton jenis ini dibuat tanpa pasir. Komposisinya hanya menggunakan air, semen, dan kerikil. Tidak adanya pasir menyebabkan rongga-rongga kerikil tidak terisi, sehingga beton menjadi berongga dan berat jenisnya lebih rendah daripada beton biasa. Nah, beton jenis ini digunakan antara lain pada konstruksi kolom dan dinding, konstruksi dinding, penahan tanah, dan kerasan jalan raya. Lalu yang kelima ada beton pracetak. Beton pracetak ini adalah beton dengan atau tanpa adanya tulangan yang dicetak terlebih dahulu untuk kemudian dirakit dan dipasang pada bangunan. Lalu yang keenam itu ada beton pratekan. Nah, beton pratekan ini adalah beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Nah, beton protekan ini menggunakan kawat atau kabel baja yang ditarik. Bisa digunakan pada konstruksi busur atau melengkung. Lalu di sini ketujuh ada beton bertulang. Nah, beton bertulang ini diberi baja tulangan sesuai dengan ketentuan beton. Nah, jenis ini digunakan pada hampir semua konstruksi yang menggunakan beton seperti ini pada kolom dan lantai. Konstruksi jalan, konstruksi terowongan, konstruksi jembatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan itu ada beton massa. Nah, beton massa ini diproduksi dalam jumlah besar untuk keperluan konstruksi besar pula, seperti jalan dan bendungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi beton massa antara lain adalah kondisi cuaca dan rasio volume permukaan, tingkat hidrasi, dan temperatur temperatur material. Lalu sini yang sembilan itu ada beton serat. Beton serat adalah beton yang mengandung serat untuk menambah kekuatan struktur. Serat yang digunakan antara lain adalah serat baja, serat sintesis, dan serat alami. Beton serat ini umumnya digunakan dalam konstruksi terowongan dan lintasan pesawat. Lalu yang terakhir ada Portland. Nah, Portland ini adalah beton campuran semen Portland dan pasir yang dituang ke dalam tulangan berbentuk anyaman kawat baja. Beton jenis ini mempunyai kekuatan tarik yang tinggi dan bersifat ductile. Umumnya digunakan untuk dinding partisi, rangka jendela, genteng, dan pembuatan kapal. Lalu di sini ada beberapa kelas dan mutu beton. Untuk beton kelas satu ini biasa dibilang juga beton kelas rendah. Beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-struktural. Untuk pelaksanaannya tidak diperlukan keahlian khusus. Pengawasan mutu hanya dibatasi pada pengawasan ringan terhadap mutu bahan-bahan. Sedangkan terhadap kekuatan tekan tidak disyaratkan pemeriksaan. Mutu kelas satu itu setara dengan FC 20 MPa. Lalu yang kedua itu kelas sedang. Nah, itu beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural secara umum.
Pelaksanaannya memerlukan keahlian yang cukup dan harus dilakukan di bawah pimpinan tenaga ahli. Nah, penguasaan mutu hanya dibatasi pada pengawasan terhadap mutu bahan-bahan, sedangkan terhadap kekuatan tekan tidak disyaratkan pemeriksaan mutu kelas 2. Nah, mutu kelas 2 ini setara dengan 21 MPa sampai 40 MPa. Lalu yang ketiga ini ada kelas tinggi, yaitu beton untuk pekerjaan-pekerjaan struktural yang lebih tinggi dari K225. Nah, pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus dan harus dilakukan di bawah pimpinan tenaga ahli. Nah, disyaratkan adanya laboratorium beton dengan peralatan yang lengkap serta dilayani oleh tenaga-tenaga ahli yang dapat melakukan pengawasan mutu beton secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, mutu kelas 3 ini setara dengan FC 41 MPa. Lalu sini ada kelebihan dan kekurangan dari beton. Pertama, kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Nah, kelebihan pertama itu harganya relatif murah karena menggunakan bahan-bahan dasar yang umumnya tersedia di dekat lokasi pembangunan, kecuali cement Portland. Nah, yang kedua itu termasuk bahan yang awet, tahan aus, tahan kebakaran, tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan, sehingga biaya perawatannya lebih murah dari bahan yang lainnya. Lalu ada yang ketiga itu kuat tekannya cukup tinggi, sehingga jika dikombinasikan dengan baja tulangan yang kuat tariknya tinggi, dapat dikatakan mampu dibuat untuk struktur berat. Lalu kelebihan yang keempat itu beton segar dapat dengan mudah diangkat maupun dicetak dalam bentuk dan ukuran yang sesuai keinginan. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dari beton. Nah, lalu yang kedua ini ada kekurangannya. Kekurangan dari beton itu sendiri yang pertama adalah bahan dasar penyusunan beton, agregat kasar ataupun agregat halus bermacam-macam sesuai dengan lokasi pengambilannya. Sehingga perencanaan dan cara pembuatannya bermacam-macam pula. Nah, lalu yang kedua ini beton keras mempunyai beberapa kelas kekuatan sesuai dengan bagian bangunan yang dibuat. Sehingga cara perencanaan dan cara pelaksanaannya bermacam-macam. Lalu yang ketiga ini ada beton mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga rapuh atau mudah retak. Nah, lanjut. Sekarang kita akan bahas mengenai bahan-bahan penyusun beton. Bahan penyusun beton yang pertama ini ada semen Portland. Nah, semen Portland ini biasanya dikenal dengan semen. Semen ini merupakan suatu bahan yang mempunyai sifat hidrolis. Semen membaru pengikatan agregat halus dan agregat kasar. Apabila bercampur dengan air, semen juga mampu mengisi rongga-rongga kosong antara agregat tersebut. Nah, lalu di sini semen Portland juga memiliki beberapa jenis. Ada 3 jenis semen Portland. Yang pertama itu jenis satu, semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis lain. Lalu yang kedua itu ada jenis Portland yang kedua, yaitu dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang. Lalu jenis yang ketiga itu
adalah yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Lalu yang ketiga itu semen Portland dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Lalu jenis yang keempat ini semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalori hidrasi rendah. Lalu yang jenis yang kelima, semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Lalu yang kedua ini adalah agregat kasar. Nah, agregat kasar ini adalah batuan yang mempunyai ukuran butir lebih besar dari 4,80 mm atau biasa di istilah proyek kita sebut split, split lah. Nah, agregat kasar ini seperti kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan berupa batuan pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm sampai 40 mm. Nah, standar batu kerikil yang sudah ditetapkan pada SNI adalah satu, butirannya tajam, kuat, dan keras. Yang kedua itu bersifat kekal, tidak pecah atau hancur karena pengaruh cuaca. Nah, yang ketiga itu sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh dengan sifat sebagai berikut. Yang pertama itu jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimumnya 12%. Nah, jika dipakai magnesium sulfat, bagian yang hancur maksimum 10%. Nah, yang keempat itu agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur bagian yang dapat melewati ayakan 0,60 mm lebih dari 1%. Nah, yang kelima tidak boleh mengandung zat organik. Dan yang keenam harus mempunyai variasi besar butir. Nah, yang ketujuh tidak boleh mengandung garam. Lalu sini ada agregat halus. Nah, agregat halus ini seperti pasir sebagai hasil disintegrasi alami batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir sebesar 5,0 mm. Nah, menurut standar SNI ini sebaiknya satu, butiran tajam, kuat dan keras. Dua, bersifat tidak mudah pecah atau hancur karena pengaruh cuaca. Nah, yang keempat ini sifat kekal apabila diuji dengan jenuh garam sulfat sebagai berikut. Yang pertama itu jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimum 12%. Jika dipakai magnesium sulfat, bagian yang hancur maksimum 10%. Lalu yang keempat itu agregat halus tidak boleh mengandung lumpur. Yang kelima, tidak boleh mengandung organik. Yang keenam, harus mempunyai variasi besar butir yang baik. Lalu sini ada air dan bahan campuran. Air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan merusak yang mengandung oli, asam, alkali, garam, bahan organik, atau bahan-bahan lain yang dapat menghancurkan beton. Lalu di sini sekarang kita akan melihat ini adalah contoh dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana. Nah, ini tuh adalah pekerjaan dinding setengah bata bentuk melurus. Nah, jadi ini adalah produk dari pekerjaan dinding setengah bata bentuk melurus. Di sini ketentuannya adalah 100 cm dikali 50 cm. Nah, untuk pekan depan kita akan melaksanakan praktek batu beton. Nah, ini adalah contoh produk dari praktek tersebut.
Untuk ketentuannya itu satu, membuat pekerjaan dinding setengah bata bentuk melurus. Nah, untuk melakukan pekerjaan dinding ini kita harus membentuk sebuah kelompok. Dalam satu kelas ini diperlukan 3 orang dalam satu kelompok. Nah, setelah kita membentuk kelompok, kita harus buat laporan pengerjaan dan dikirim ke grup WhatsApp. Untuk pekerjaannya ini nanti di pekan depan Bapak akan mengawasi langsung pekerjaan kalian. Apakah kalian bisa atau tidak? Jika kalian kesulitan dalam melaksanakan praktek ini, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Nah, waktu untuk pengerjaannya ini selama 3 jam. Nanti setelah selesai membuat laporan, kalian bisa langsung mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ini di depan kelas dengan menunjukkan beberapa foto atau video hasil pekerjaan kalian. Nanti akan Bapak nilai dan jika ada yang salah, nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.